Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan kenikmatan kepada kita untuk dapat bersua kembali dalam salah satu program yang kita nantikan bersama, program live interaktif Bekal Muslim bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan live interaktif pagi hari ini adalah live perdana kita pemirsa di bulan Ramadan, yang mana khusus di bulan Ramadan ini terdapat perubahan jadwal live interaktif, yaitu tetap di hari Senin, hanya saja ada perubahan waktu. Yang biasanya kita live di sore hari selama bulan Ramadan, kita live di pagi hari mulai dari pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 7 insyaallah waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, insyaallah sesuai dengan waktu yang telah tertera, kita akan menemani kebersamaan Anda insyaallah dalam kurun waktu 1 jam mendatang. Dan insyaallah kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami akan berikan kesempatan pemirsa untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami pagi hari ini melalui layanan telepon yang akan kami buka nantinya di 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa, alhamdulillah telah bersama kita guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa rahman bikum Ustadz. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini beda dari sebelumnya ya. Betul, kita Ustadz. pagi hari bisa live di hari ini. Betul, lebih fresh rasanya Ustadz ya, Masya Allah. Tapi ngantuk juga. Masya Allah. Setelah ini ngajar Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz sudah menyempatkan pagi hari ini bisa menyapa pemirsa sekalian dan semoga bisa berbagi ilmu dan juga memberikan jawaban yang ditunggu oleh pemirsa. Jazakumullah khairan Ustadz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang akan membuka live interaktif kita pada pagi hari ini. Tentunya akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kami persilakan. Baik, hayakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah melalui 2 hari ya berturut-turut puasa Ramadan. Siapapun kita pasti merasakan bahwa ketika berpuasa itu ada dahaga, ada lapar, ada letih, ada ngantuk. Ya, itu sesuatu yang natural, sesuatu yang alami. Kalaupun Anda energik ya, tapi tidak akan seperti ketika di hari biasa. Karena memang telah menjadi sunnatullah. Sumber energi kita itu adalah dari asupan makanan yang kita konsumsi. Nah, ketika kita membatasi asupan itu, tentu ya akan terjadi perubahan-perubahan dalam ritme kehidupan kita. Tetapi pernahkah Anda berpikir sebetulnya apa sih puasa itu? Sebetulnya apa sih yang ingin kita dapat dari puasa itu? Puasa adalah satu momentum yang luar biasa. Puasa adalah inti dari segala bentuk ibadah. Berbagai macam ibadah itu terefleksi dalam puasa. Ajib, ini satu yang menakjubkan. Puasa itu bagi banyak orang mungkin sekedar menahan dahaga, menahan lapar, menahan nafsu birahi,
dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tetapi sejatinya kalau kita selami seutuhnya, maka inti semua ibadah itu terrefleksi dalam puasa. Mari kita selami bersama. Dalam ibadah puasa, yang paling mudah terbaca adalah adanya bentuk menahan nafsu dengan sadar. Kita menahan nafsu kita, bukan memutus. Islam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk memutus nafsu. Tetapi Islam mengendalikan. Islam mengajarkan kepada Anda agar Anda memiliki kontrol terhadap nafsu Anda, sehingga nafsu tidak menjadikan Anda melampaui batas, baik berkaitan dengan waktu, kadar, jenis, dan tata cara Anda melampiaskan nafsu. Semua Anda tunaikan secara tuntunan syariat. Karena itu tidak tepat bila di bulan Ramadan ketika matahari telah terbenam kemudian Anda kembali melepaskan nafsu makan minum Anda, akhirnya Anda kekenyangan. Karena berarti Anda bagaikan membangun dan kemudian meruntuhkannya kembali. Padahal substansi dari puasa adalah pengendalian. Maka pengendalian nafsu itu yang kita lakukan selama bulan Ramadan, hendaknya itu menjadi satu habit, satu budaya dan perilaku kepribadian. Kalau kita telah menjiwai bahwa substansi dari puasa adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu, maka ya tentu tidak bijak bila kemudian setelah matahari terbenam kita kemudian melepasnya kembali tanpa kontrol. Puasa menjadi istimewa dan merefleksikan nilai-nilai ibadah yang lain. Karena puasa bukan sekedar pengendalian nafsu. Puasa adalah totalitas dalam tunduk dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sedang makan dan kemudian terbit fajar, kita akan segera totalitas berhenti. Ketika kita sedang semangat beribadah, ternyata telah dikumandangkan adzan maghrib, telah terbenam matahari, kita segera berhenti. Karena substansi ibadah bukan masalah lapar tidak lapar, sholat atau tidak sholat, tetapi bagaimana kita menunaikan semua itu sesuai dengan tuntunan, kadar, waktu, dan tempatnya. Sehingga kalau sudah saatnya berhenti, harus berhenti. Karena ibadah itu adalah kepatuhan, bukan kemauan kita. Ibadah itu adalah menuruti kemauan Allah, meneladani Nabi SAW, bukan memuaskan perasaan kita. Dan dalam puasa juga terrefleksi bentuk kesabaran lain, bahwa sabar yang Allah inginkan, dan ini yang paling tinggi, sabarnya para anbiya, sabarnya para rasul, yaitu tatkala kita sabar dalam menjalankan ibadah tanpa keluh dan kesah. Dan bahkan yang terjadi sebaliknya, kita menikmati derita, menikmati pengorbanan, menikmati segala aral yang melintang yang kita dapat dalam menjalankan kepatuhan kepada Allah SWT. Orang yang berpuasa menikmati bau mulutnya yang tidak sedap. Dia tetap bangga dengan hal itu. Kenapa? Karena itu konsekuensi dari ibadah. Orang yang berpuasa menikmati rasa dahaganya, rasa laparnya, merasa itu lebih baik. Derita itu ternyata lebih baik dibanding kalau dia melampiaskan nafsunya. Munculnya persepsi, tumbuhnya kesadaran bahwa nikmat, kebahagiaan tidak lagi terletak pada syahwat. Bagaimana kita berhasil melampiaskan syahwat, tapi justru kebahagiaan seorang muslim terrefleksi ketika dia bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sabar yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala akan menilai kesabaran dan bahkan keridhaan kita, kepuasan kita, merasa bangga, merasa bahagia dengan rasa dahaga dan lapar. Rasulullah SAW menyatakan lis-shaimi farhatan. Setiap orang yang berpuasa itu akan mendapatkan rasa girang, rasa bahagia. Dua kegembiraan. Yang pertama, ketika dia berbuka puasa, fariha bisomih, dia akan bahagia bahwa hari itu dia berhasil menahan nafsu, menahan dahaga, menahan lapar. Dia bahagia.
Sebagaimana Allah isyaratkan walitukmilul iddata walitukabbirullah ala mahdakum. Agar dengan syariat puasa itu kalian betul-betul bisa menyempurnakan hitungan puasa 30 hari dan kemudian tukabbirullah, mengagungkan Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian semua bahwa kita semua harus memiliki kemampuan pengendalian nafsu. Berbahagia dengan derita yang kita rasakan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu adalah puncak dari ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan urusan orang beriman itu. Kenapa? Orang yang beriman itu apapun yang dialami dia akan merasa girang, merasa bahagia, merasa senang. Dan itu nyata pada ibadah puasa. Orang yang berpuasa girang kalau dia lapar, kalau dia dahaga. Di sore hari yang dia banggakan, yang dia menjadikan dia girang adalah berhasil menahan lapar dan dahaga. Bukan makanan minumannya yang dia banggakan. Yang dia bahagia menjadikan dia bahagia bukan karena dia bisa makan dan minum yang enak dan lezat, bukan. Tetapi ketika dia berhasil menjalankan ketaatan kepada Allah, harus menghentikan nafsunya, syahwatnya, itulah yang menjadikan dia bahagia. Karena kebahagiaan ini akan berlanjut, bukan hanya di dunia saja, berlanjut hingga hari kiamat tatkala Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu untuknya, menyediakan pintu spesial untuknya, yaitu pintu Ar-Rayyan di surganya, spesial untuk orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan la yadkhulu illa shaimin. Di surga itu ada satu pintu spesial yang disebut dengan Ar-Rayyan. Pintu ini tidak dilalui, tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Sehingga dalam ibadah puasa kita berlatih untuk menumbuhkan, menata ulang, meresetar ya, menghidupkan ulang kebahagiaan yang telah sering kita lupakan. Sering hari ini kita bahagia dengan kemampuan memenuhi nafsu, melampiaskan syahwat. Tetapi sejatinya kebahagiaan yang harus dimiliki dan diperjuangkan oleh umat Islam adalah kebahagiaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah, syukur Ustaz. Jazakumullah khairan atas untayan nasihat yang telah diberikan pada pagi hari ini. Masya Allah, semoga nasihat tadi menjadi renungan bagi kita dan menjadi bekal kita untuk bisa mengarungi ibadah puasa ini sebagai ibadah yang kita nikmati ke depannya, dan juga menjadikan puasa kita bukan hanya menahan haus dan juga lapar saja. Barakallahu fikum pemirsa Fata TV dan juga para pendengar. Kembali kami berikan kesempatan kepada para pemirsa sekalian untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami pada pagi hari ini. Bisa Anda tanyakan seputar hukum fikih atau yang lainnya kepada guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA hafizahullah taala secara langsung melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087, dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Fata TV, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada pertanyaan dari saudari Aulia. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bolehkah kita memberi tips kepada Bapak ojek online, tapi dengan niat kita memberi karena Bapak ojek online ini mau dikasih kerjaan tambahan. Misalnya saya minta tambah jarak, minta antar sampai masuk gang, dan lain sebagainya. Yang seperti ini boleh atau tidak, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada saudari Aulia ya, kepada keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu berkewajiban untuk komitmen dengan kesepakatan yang telah tercapai. Sehingga ketika kita order di misalnya ojek online atau yang sejenis, hendaknya kita komitmen ya, sampai pun batas antar.
Kalau ternyata kita pindah rumah, alamatnya salah, ya kita harus terima segala resiko itu. Namun ketika kemudian di luar sistem kita membuat kesepakatan tersendiri dengan drivernya, maka tentu ini adalah praktek-praktek yang tidak profesional dan itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Walaupun bisa jadi pemilik aplikasi itu non-muslim, ya itu bukan urusan kita. Tapi ketika kita sudah menjalankan satu sistem, hadir atau ikut dalam sistem tersebut, ya seharusnya kita jalankan apa adanya, kita berikan sesuai tarif yang ditetapkan. Dan ketika kita memberi tips, kalau masalah tips, maka biasanya dari aplikasi tidak marah karena bahkan memberikan penawaran apakah ingin memberikan tips atau tidak ya. Namun semua itu seharusnya secara formal ya terlaporkan di aplikasi bahwa kita katakan kita memberi tips ya. Wallahu taala. Jawaban yang telah diberikan barakallahu fiik, semoga dapat memberikan jawaban dan pemahaman bagi yang bertanya terkhusus dan juga bagi kita semua yang menyimak pada pagi hari ini. Baik pemirsa, alhamdulillah telah terhubung bersama kita pagi hari ini. Ada penelpon pertama, Ibu hamba Allah di Lampung. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, Ana ingin bertanya, ayah Ana itu meninggal tahun 2008. Qadarullah kami tinggal di Lampung, ayah tuh dimakamkan di Jambi Ustaz. Karena waktu itu ada sebelum beliau meninggal, dia sudah sempat bilang tidak mau kalau meninggal tidak mau dimakamkan di Lampung. Jadi karena Allah tuh izinkan, nggak tahu meninggalnya, pokoknya intinya nggak di Lampung. Nah, sampai sekarang Ana sebagai anak dan adik, kan kami berdua saudara, belum pernah ziarah ke makamnya Ustadz. Jadi kalau dihitung antara mungkin 17 tahun ya Ustadz ya. Yang pertanyaan anak, gimana supaya kami itu masih berbakti kepada beliau, sedangkan keadaan kami itu untuk ziarah ke sana tuh belum Allah izinkan karena banyak hal yang kami pertimbangkan. Pertama, di Jambinya itu bukan di kota Ustadz, jadi Jambinya tuh kayak di pelosok yang butuh waktu untuk menuju ke sana gitu. Apakah cukup berdoa sebagaimana kita mendoakan orang tua, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Apa itu kami itu sudah menjadi anak berbakti kepada ayah kami yang sudah tiada? Itu Ustaz pertanyaan. Baik Ibu. Baik, barakallahu fiik wa tabaarakallah kepada Ibu hamba Allah di Lampung ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kondisi yang serupa itu juga terjadi pada Nabi SAW karena ibu beliau, ibu kandungnya yaitu Aminah, tidak meninggal di kota Mekah. Namun meninggal di daerah Abwa ya, dekat dengan kota Madinah, alias ratusan kilo dari kota Mekah. Walau demikian, Nabi SAW pernah dengan sengaja jauh-jauh dari Mekah datang ke Abwa, dari tempat tinggal beliau di Madinah, datang ke Abwa dari Madinah itu ya kisaran hampir 100-an kilo, Pak. Hampir 100-an kilo. Nabi SAW datang ke sana untuk ziarah ke kuburan ibunya. Nabi SAW memberikan satu klarifikasi, ista'adzantu rabbi an astaghfira li ummi. Aku minta izin kepada Allah SWT untuk memohonkan ampun untuk ibuku. Namun Allah tidak memberikan izin karena ibunya meninggal dalam kondisi belum masuk Islam. Kemudian Nabi SAW meminta izin kepada Allah SWT untuk menziarahi kuburan ibunya. Dan Nabi SAW pun mendapatkan izin. Fazurul kubur fa inna tudzakirukumul maut. Berkunjunglah kuburan karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan kematian. Ya. Nabi SAW sengaja menyempatkan padahal ibunya meninggal dalam kondisi tidak menetapi agama Islam. Bagaimana bila orang tua Anda adalah seorang muslim? Maka rencanakan, walaupun tidak harus setiap tahun, tidak harus setiap bulan, rencanakan Anda bersama keluarga untuk bisa
ziarah kubur ke kuburan ayah Anda. Dan semacam itu adalah bagian dari birrul walidain. Namun haruskah itu? Tentu tidak. Itu bukan keharusan, apalagi kalau memang ada keterbatasan finansial dan lain sebagainya. Akan tapi itu bukan alasan untuk tidak mendoakan, untuk tidak berbakti dengan cara menjaga hubungan silaturahmi dengan kerabat, dengan kawan-kawan karib orang tua Anda, yang itu adalah bentuk dari kesetiaan Anda kepada orang tua Anda, penghormatan Anda kepada orang tua Anda. Ya. Maka kalau dianggap cukup ya cukup, namun tentu itu tidak sempurna. Akan lebih sempurna bila Anda memang sengaja menziarahi kuburan orang tua Anda sebagai bentuk bakti Anda kepada mereka. Dan itu juga akan semakin mengingatkan kalian akan kematian. Bahwa ternyata orang tua Anda yang selama ini telah melahirkan, kemudian membesarkan, menafkahi, melindungi, mendidik, memfasilitasi, ternyata ujung-ujungnya juga akan meninggal dunia, telah meninggal dunia. Pada saatnya nanti Anda yang hari ini sedang mendidik, menafkahi, melindungi, memfasilitasi anak Anda, pada saatnya juga akan mengalami hal yang sama. Sebagaimana Anda ingin suatu saat nanti anak Anda mengunjungi ziarah kubur Anda, mendoakan, karena dalam riwayat, beberapa riwayat yang banyak ya, walaupun masing-masing riwayat itu lemah, bahwa penghuni kubur itu akan mengenali siapa yang menziarahinya. Akan mengenali siapa yang menziarahinya. Karena itu tentu kalau boleh dikata sederhananya, orang tua Anda pun juga ingin ketika Anda berkunjung sehingga orang tua Anda pun mengenali siapa yang mengunjungi Anda, mengunjungi beliau, menziarah ke kuburannya, mendoakan dan mengucapkan salam. Karena itu dahulu Abdullah bin Umar ketika datang ke kuburan ayahnya, yang notabene itu bersanding dengan kuburan sahabat Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW. Sahabat Ibnu Umar ketika mengucapkan salam, beliau mengucapkan salam kepada ayahnya spesial. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera kepada ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Salam sejahtera kepada Abu Bakar. Dan kemudian ketika sampai pada ayahnya, beliau mengatakan Assalamualaikum ya Abatah. Salam sejahtera untukmu wahai ayahku, ayah kandungku. Ya. Abatah, ada kedekatan. Ini sebagai data bagi kita bagaimana idealnya kita itu sebisa mungkin menziarahi orang tua kita orang tua kita agar apa? Kita bisa mendoakan ya. Memohonkan kepada Allah agar kuburnya dilapangkan, diangkat derajatnya, dan orang tua kita pun tahu kehadiran kita menziarahi kuburannya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Semoga jawaban tadi dapat memberikan pemahaman bagi ibu hamba Allah tadi yang bertanya di Lampung, Barakallahu Fik, dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimak pada pagi hari ini. Baik pemirsa, Alhamdulillah terhubung kembali. Kali ini ada penelpon kedua, ada Ibu Siti di Samarinda. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan Ibu. Gini Ustadz, saya itu menjual rumah sama suami, menjual rumah yang ada di kampung. Yeah. Kemudian uangnya rencana akan dibangunkan rumah di Kota Balikpapan. Yeah. Itu ya. Apakah uang hasil penjualan rumah itu akan dikenakan zakat? Wajib kami kenakan zakatnya, Pak. Baik. Nah, itu yang pertama, Pak. Boleh dua ya, Pak? Ya, silakan Ibu. Yang kedua, saya tuh punya simpanan sampai mencukupi 100 juta. Lalu ditambah uang hasil pensiunan saya sebagai PNS, itu saya kembali bangunkan rumah untuk anak. Insya Allah akan dihidangkan untuk anak. Apakah itu juga akan wajib kami keluarkan zakatnya? Baik. Demikian Barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa athapangullah kepada Ibu Siti di Samarinda ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Siti, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV
dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama, hasil penjualan rumah yang untuk kemudian dibangunkan rumah kembali di tempat lain itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati bila harta itu kemudian habis sebelum berlalu 1 haul, 1 tahun Hijriah. Namun kalau hasil penjualan itu masih tersisa, tersimpan di rekening misalnya, dan berlalu 1 tahun, maka wajib dizakati. Wajib dizakati karena tentu sudah mencapai 1 nisab ya. 100 juta dari hasil penjualan, dan tadi Ibu Siti menyebutkan memiliki tabungan yang lain dari pensiunan dan tabungan-tabungan yang lain. Maka itu secara akumulasi digabungkan dan kemudian dikeluarkan zakatnya sekaligus. Ya, namun pertanyaan yang kedua, tabungan dan juga pensiunan tadi yang akan dibuatkan rumah. Jawabannya sama. Kalau tabungan dan uang pensiunan itu mengendap lebih dari 1 tahun, maka wajib dizakati dari manapun sumbernya. Tapi kalau ternyata uang itu sudah terbelanjakan untuk material, untuk beli tanah dan lain sebagainya, sehingga tidak lagi tersisa 1 nisab ketika haul tiba, ketika 1 tahun genap, uangnya tidak lagi tersisa 1 nisab karena sudah terbelanjakan, maka ya berarti tidak wajib dizakati. Dan ini tidak termasuk kategori zakat perdagangan, ya, tidak termasuk kategori zakat perdagangan karena ibu dalam hal menjual ini tidak berniat berdagang, hanya sekedar menjual saja. Namun ini termasuk zakat uang, ya, zakat uang yang oleh para ulama dianalogikan, disetarakan, disamakan dengan zakat dinar dan dirham yang itu merupakan mata uang yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakallah khairan. Semoga jawaban tadi dapat memberikan pemahaman ya atas 2 pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Barakallahu fiik. Baik pemirsa Fata TV dan juga para pendengar, alhamdulillah kembali telah terhubung bersama kita pagi hari ini. Ada penelpon ketiga, ada Bapak Abdullah di Kalimantan. Fata TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Ya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Ya. Yang pertama berkaitan tentang safar. Ketika kita balik safar untuk balik ke rumah, terus kita singgah di kampung tetangga sebelum rumah di waktu sholat maghrib. Ketika kita jamak dengan sholat isya, karena sudah masuk dalam 1 kecamatan, apakah masih dikotor, apa sholat isyanya tetap 4 rakaat? Baik, sudah cukup Bapak. Nah, yang kedua berkaitan tentang puasa ketika hendak safar Ustaz. Apakah misalkan kita safar jam 9 pagi, apakah tetap wajib kita makan sahur dan berpuasa, ataukah mungkin kita nanti bisa batal ketika dalam perjalanan, ataukah bisa sebelum perjalanan Ustaz? Kalau misalkan Baik Bapak, sudah cukup Bapak ya. Baik, bismillah. Barakallahu fiikum ataqakumullah kepada Bapak Abdullah di Kalimantan. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak Abdullah, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama, seorang musafir yang pulang dan ketika tiba waktu sholat maghrib baru sampai di kecamatan sebelah atau desa sebelah, ya, belum sampai ke rumah, apakah masih boleh jamak dan qashar? Jawabannya masih boleh, selama kita belum masuk ke kampung halaman kita sendiri. Kalau sudah masuk ke kampung halaman kita sendiri, maka kita sudah dikatakan kembali ke tempat pemukiman kita, berarti statusnya kita mukim. Tapi ketika baru sampai di kampung sebelah, apalagi antara kampung kita dengan kampung tersebut terputus dengan jarak yang lumayan, ya, perumahannya tidak nyambung, terputus dengan ladang dan hutan bahkan, maka ya ini tidak diragukan statusnya masih safar sampai kita kembali ke kampung halaman kita. Kalau statusnya masih safar berarti boleh jamak, boleh qashar. Karena manusia itu hanya ada 2 model,
mukim dan musafir. Mukim itu di tempat kita tinggal, yaitu di mana? Di desa kita, di kampung kita. Kalau kita itu sudah keluar dari kampung kita untuk satu perjalanan, baik berangkat ataupun kembali, maka berarti kita sudah berstatus sebagai musafir. Dan musafir itu boleh tidak berpuasa, boleh menjamak dan mengqashar sholat. Sehingga ketika berangkat, Bapak sudah keluar dari kampung, maka sudah berlaku hukum safar, boleh berbuka puasa, boleh jamak dan qashar. Sehingga pertanyaan kedua, kalau ada orang yang ingin safarnya di siang hari, sedangkan dia betul-betul bertekad ingin bersafar, dia apakah harus sahur, alias dia ingin tetap berpuasa kalau nanti safar baru dibatalkan, atau sejak awal memang boleh untuk tidak puasa sama sekali karena sudah ada rencana safar. Ya, dalam hal ini safar itu ada kemungkinan batal dengan satu atau lain hal. Ada potensi safar, walaupun Anda sudah bertekad bulat, tapi akan ada saja momentum-momentum, alasan-alasan yang menjadikan Anda batal safar. Maka dalam hal ini pendapat para ulama yang benar adalah kalau Anda belum safar, belum boleh untuk apa? Belum boleh untuk jamak qashar, belum boleh untuk berbuka puasa. Berarti kalau safarnya itu sore hari, siang hari, maka pada awal harinya, di pagi hari Anda harus tetap berniat berpuasa sejak malam hari. Masalah sahur, ya boleh sahur, boleh tidak, karena sahur itu bukan kewajiban. Tetapi intinya Anda harus puasa dulu. Kalau akhirnya betul-betul jadi safar, Anda boleh membatalkannya. Karena hukum asal manusia yang mukim itu berkewajiban berpuasa sampai betul-betul dia safar. Seperti halnya orang yang mau safar sebelum tiba waktu sholat zuhur misalnya. Maka hukum asalnya ya dia safar dulu, berangkat safar, nanti kalau sudah di tengah jalan tiba waktu sholat zuhur ya dia baru jamak. Namun kalau ada orang mau safar padahal sudah tiba waktu zuhur, sudah datang waktu zuhur, maka apakah boleh kemudian dia menunda sholat zuhur sampai waktu asar nanti di tengah jalan ditunaikannya agar bisa qashar dan jamak, ataukah dia sholat dulu baru safar? Berarti kalau sholat dulu dia tidak bisa menjamak, tidak bisa mengqashar karena status masih mukim. Yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dahulu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan lain, Nabi SAW kalau safar sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir, beliau akan menunda sholat zuhur sampai tiba waktu asar, sehingga dijamak takhir. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Namun ketika beliau masih di kota Madinah, belum safar, mayoritas ulama ketika waktu zuhur tiba dan beliau belum safar, maka mayoritas ulama mengatakan dia hanya boleh sholat zuhur saja dan sempurna 4 rakaat, tidak qashar, tidak jamak. Kenapa? Dia statusnya mukim, statusnya masih mukim, sedangkan hukum asal sholat mukim itu yang 4 rakaat dan tidak dijamak. Sebagian ulama mengatakan boleh sudah boleh menjamak, namun tetap tidak qashar, tetap sholatnya 4 rakaat. Karena apa? Karena ditunaikan dalam kondisi masih mukim. Adapun jamak, maka jamak itu lebih fleksibel, karena jamak tidak harus safar. Ada alasan lain yang membolehkan untuk jamak, seperti hujan, seperti kondisi yang menyusahkan, merepotkan, maka boleh untuk jamak walaupun tidak safar. Sehingga dalam hal ini wallahu ta'ala yang pendapat lebih kuat adalah kalau Anda berangkat setelah waktu zuhur tiba,
maka Anda boleh menjamak zuhur dengan asar baru safar, namun catatannya harus tetap tamah 4 rakaat. 4 rakaat bukan dikosor karena Anda menunaikan salat tersebut dalam kondisi mukim. Sehingga dengan demikian berkaitan dengan ibadah puasa, mayoritas ulama pun mengatakan hal yang sama. Kalau Anda safarnya siang hari, maka berarti pagi harinya Anda tetap wajib puasa. Kalau kemudian nanti akhirnya betul-betul jadi safar, berarti Anda boleh membatalkannya. Masalah sahur itu bukan hal yang penting, itu karena suatu yang sunnah saja, bukan syarat ataupun rukun dalam puasa. Ya. Dan ini wallahu ta'ala pendapat yang lebih kuat, Anda tetap berpuasa di pagi hari. Kalaupun nanti di tengah hari Anda perlu berbuka puasa, ya tidak masalah kalau itu betul-betul Anda akhirnya safar ya, seperti yang Anda rencanakan. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukur Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Insyaallah semoga jawaban tadi dapat memberikan pemahaman bagi yang bertanya atas dua pertanyaan yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali telah terhubung bersama kita pagi hari ini. Ada penelpon keempat, ada Ummu Yodi di Riau. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai di Riau kembali Bu ya, setelah menghadiri wisuda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu Ya, fiik. Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan Ibu. Izin melakukan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Baik Ibu. Begini Ustaz, bagaimana caranya menghadapi orang tua yang membanding-bandingkan antara anak-anaknya dan tidak menghargai apa yang anaknya berikan? Ya. Seperti anak tersebut tidak pernah melayaninya, berbakti padanya, malah anak yang lain yang dipuji. Baik. Malah kadang hubungan antara anak-anaknya jadi tidak harmonis, Ustaz. Baik. Jadi bagaimana caranya kami bisa berbakti kepada orang tua dengan hati yang tidak tersakiti Baik. dan saling menyayangi? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Barakallahu Itu fiik. Ustaz Ya. pertanyaannya. Baik Ibu. Barakallahu fiik wa tabarakallahu kepada Ummu Yodi di Riau ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dia kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ada dua hal yang berbeda yang tidak boleh dibentur-benturkan. Masing-masing harus dijalankan secara penuh, tanpa harus ada saling dibenturkan ataupun dipertentangkan. Pertama, birrul walidain. Yang kedua adalah sayang adil kepada anak. Adil dan sayang kepada anak itu tanggung jawab orang tua. Bisa jadi orang tua dosa karena tidak adil. Bisa jadi orang tua pilih kasih sehingga dia berdosa. Ini kewajiban orang tua. Akan tapi dosa orang tua tidak menjadi alasan bagi anak untuk terjatuh dalam dosa lain, yaitu durhaka kepada orang tua, suudzon ataupun bersikap kasar kepada orang tua, atau sakit hati atau dendam kepada orang tua. Biarlah orang tua yang berdosa, Anda tidak harus ikut berdosa. Sehingga kewajiban Anda berbakti ya terus harus ditunaikan. Anda tetap harus husnudzon, sabar dengan perilaku dan sikap orang tua yang kadang pilih kasih, menyakitkan ya, tapi Anda harus lawan itu. Anda harus abaikan bahwa ulah orang tua Anda itu tidak menjadi pembenaran, tidak bisa menjadi alasan bagi Anda untuk kemudian tidak berbakti, tidak kemudian melayani atau husnudzon kepada orang tua. Allah SWT menggambarkan dalam Al-Quran kondisi yang sangat ekstrim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Andai kedua orang tuamu itu memaksamu ala an tusyrika bi, untuk engkau itu berbuat syirik, kufur kepadaku, kata Allah SWT, maka jangan kau turuti perintah keduanya. Namun demikian, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap kita bergaul dengan keduanya dengan cara-cara yang baik. Biarkan orang tua yang berdosa, kita tidak harus ikut berdosa. Allah juga ceritakan bagaimana dalam Al-Quran
kisah Nabi Ibrahim beserta ayahnya Azar. Azar bahkan ingin merajam, mengancam Nabi Ibrahim kalau Nabi Ibrahim tidak membiarkan peribadatan kepada berhala. Tidak berhenti dari dakwahnya yang menyuruh umat manusia untuk beribadahnya kepada Allah. La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak. Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti dari dakwah, aku akan rajam engkau. Aku akan lempar dengan bebatuan engkau. Usir. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim dendam, sakit hati, kecewa? Tidak. Nabi Ibrahim berkomitmen, berjanji, la astaghfiranna laka. Wahai ayahku, aku akan terus memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Kenapa? Karena ini dua hal kewajiban yang berbeda. Maka jadilah anak yang berbakti pada orang tua walaupun orang tuanya kurang kasih sayang, orang tuanya pilih kasih. Yang kedua, sikap orang tua Anda yang pilih kasih tidak juga menjadi alasan bagi Anda untuk kemudian suudzon, sakit hati, kemudian putus silaturahmi dengan saudara Anda. Biarkanlah orang tua yang berdosa, kalau memang Anda bisa menasihati, nasihatilah. Namun kalau tidak, ya kewajiban Anda husnudzon, kewajiban untuk berbakti ataupun menyambung silaturahmi kepada saudara kandung itu harus tetap dijalani secara sempurna. Karena apa? Karena di hari kiamat masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan amalannya, tidak mempertanggungjawabkan amalan orang lain walaupun itu orang tua kita ataupun anak kita. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap jiwa yang memiliki dosa itu tidak akan dibebani untuk memikul dosa orang lainnya. Sehingga jangan jadikan kesalahan orang lain itu sebagai dalih untuk kita ikut berbuat salah. Tegakkanlah keadilan. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada seluruh umat Islam dalam berinteraksi sosial, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Responlah, tanggapilah dengan cara yang terbaik semua orang yang bersik kepadamu, termasuk orang yang berbuat jahat kepadamu. Responlah dengan yang baik, responlah dengan yang santun, jangan dibalas dengan yang serupa. Karena dengan cara ini, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, orang yang semula memusuhimu, membencimu, suudzon, berpraduga buruk kepadamu pada waktu yang singkat. Faida dengan kata-kata faida yang memberikan penekanan dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat, orang yang semula memaki, mendiskreditkan, menghina, meremehkan, itu pada waktunya dan itu tidak akan lama akan segera menjadi pembela kita yang sangat loyal, termasuk orang tua kita. Ya, sehingga fokuslah pada apa yang menjadi kewajiban Anda. Adapun orang tua, anak, maka itu mereka masing-masing akan memikul tanggung jawabnya. Karena di hari kiamat nanti tidak ada saling membela, tidak ada saling mengayomi. Yang ada masing-masing akan menjalankan menjalani hisab secara mandiri. Bahkan sangat berharap andai saja orang tuanya pernah menzalimi dirinya, anaknya pernah menyakitinya. Agar apa? Agar dosa itu, dosa menyakiti, menzalimi, durhaka itu kemudian menjadi pengurang dari dosa-dosa kita. Ya, maka tetap fokus menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab Anda, abaikan apa yang menjadi tanggung jawab orang lain, bahkan itu orang tua kita ataupun anak kita. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Semoga jawaban tadi dapat dipahami oleh sang penanya dan juga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada pagi hari ini. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah pagi hari ini kembali ada penelpon kelima yang sudah tersambung dengan kita pagi hari ini. Ada Ibu Misreni di Lampung. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, saya itu minta diterangkan tentang sholat taraweh ya Ya, Ustadz. Kan sholat taraweh itu banyak sekali ulama yang menerangkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi sama-sama. Wasallam itu kan sholat malam baik di bulan puasa maupun di luar puasa itu kan katanya cuma 11 rakaat Betul, gitu. betul. Ya, terus kemudian berarti kita nggak malamnya itu nggak sholat tahajud lagi ya Ustadz. Ya, udah cukup Bapak, Ibu. Ya, lalu kalau gimana kalau sholat taraweh itu dilakukan malam hari gitu Ustadz? Misalkan Baik. kayak kan nggak bisa gitu, terus malam hari malam tahajud gitu. Mm-mm. Niatnya itu aku niat sholat taraweh, apa aku niat sholat tahajud Tahajud. gitu ya, Baik. gitu. Ya, baik. Nah, Sudah cukup Ibu. kemudian ini masih Ustadz ya. Ya, Kan baik. sholat taraweh itu kan 2 salaman itu doa gitu ya Ustadz. Mm-mm. 2 salaman doa. Nah, dalam doa itu kan saya nggak menguasai doa yang banyak gitu. Ya, sedikit-sedikit itu saya doakan di waktu sujud terakhir. Nah, ketika 2 salaman doa itu saya isi dengan istighfar, itu boleh nggak ya Ustadz? Baik, ya. Sudah cukup Nah, Ibu itu ya. aja Ustadz. Mohon Baik. tausiahnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu Misrani di Lampung. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Misrani, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Salat tarawih itu adalah salat malam yang diajukan dan ditunaikan secara berjamaah. Yaitu bukan salat yang berbeda dari salat tahajud yang selama ini kita lakukan. Itu salat malam saja, hanya saja bedanya diajukan di awal waktu dan ditunaikan secara berjamaah. Tetapi itu adalah sholat malam. Karena itu Aisyah menyatakan, mazada Rasulullah SAW ala 11 rakatan fi Ramadan wala fi ghairi. Mazada Rasulullah SAW fi Ramadan wala ghairi ala 11 rakatan. Nabi SAW kalau malam itu tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan atau di lain Ramadan. Karena memang sholat tarawih dan sholat tahajud itu sama. Hanya saja sekali lagi kalau tarawih ditunaikan di awal waktu dan secara berjamaah. Walaupun kalau ditunaikan sendiri juga tidak masalah. Umar bin Khattab ketika inspeksi ingin melihat bagaimana kondisi masyarakat di malam Ramadan, beliau mendapatkan para sahabat kala itu kaum muslimin masyarakat di zaman Umar bin Khattab sholat di masjid, sholat tarawih di awal waktu setelah sholat Isya bersama Ubay bin Ka'ab. Dan beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadihi wallati yanamun anha khairun min allati yakumuna biha. Sebaik-baik hal yang baru adalah ini, yaitu salat berjamaah, salat tarawih berjamaah di masjid dengan satu imam. Dan salat yang mereka tunaikan setelah tidur terlebih dahulu, yaitu salat di akhir malam, itu keutamanya lebih besar dibanding salat tarawih di awal waktu. Ya, bagi yang mampu untuk sholat tarawih atau sholat qiyam di Ramadan di akhir malam, tentu itu lebih baik ya. Tentu itu lebih baik karena biasanya lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih konsentrasi dibanding ketika sholat berjamaah bersama-sama, ada gengsi, ada malu dan lain sebagainya. Nah, adapun tata cara sholatnya ya, maka disebutkan dalam hadis Aisyah, salatul laili mathna, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa yang dibaca di waktu jeda antara salaman pertama dengan salaman kedua, tidak ada bacaan khusus. Ya silakan masing-masing berzikir, masing-masing berdoa kepada Allah SWT sesuai dengan kemampuannya. Namun sekali lagi tidak ada tuntunannya untuk mengkhususkan doa tertentu atau membaca zikir tertentu ya. Yang penting waktu tersebut diisi dengan hal yang bermanfaat, dengan istighfar, dengan tahlil, dengan takbir, membaca Al-Quran ataupun yang lainnya, sehingga tidak ada waktu yang kosong. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, dari 3 pertanyaan yang disampaikan tadi Ibu Misrani di Lampung, barakallahu fiik, semoga dapat dipahami dengan baik. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah kembali terhubung bersama kita pagi hari ini. Ada penelpon ke-6, ada Bapak Hardoy di Surabaya. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini saya kan ada beli berapa kafling Mm-mm. dengan di developernya ini. Nah, jadi tidak ada denda, tidak ada, pokoknya semua sunnah. Tapi dengan cara kita kredit Mm-mm. kan selama kira-kira 3-4 tahun. Mm. Nah, selama ini kan kalau belum lunas 100%, ini tapi kan uang saya yang sudah masuk itu kan sudah melebihi haul dan nisabnya, tapi secara keseluruhan itu belum lunas. Apakah meskipun belum lunas ini sudah wajib zakati, dan zakatnya itu nilainya sampai seberapa dari harga waktu kita jual, kita membeli sampai berapa tahun ini kan sudah berjalan sekitar 3 tahun lebih, Ustaz. Apakah ini ingin diperdagangkan, Pak? Memang niat saya beli dengan diangsur, memang niat saya untuk jual lagi. Ya, berarti ingin diperdagangkan ya. Betul, ya Ustaz. Baik. Mohon penjelasannya Ustaz untuk masalah zakatnya ini, Ustaz. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabarkallah kepada Bapak Hardoni ya, Hardoi di Surabaya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Hardoi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak di manapun Anda berada. Para ahli fikih menyatakan bahwa siapapun yang membeli barang dagangan, yaitu barang yang dibeli untuk dijual kembali, maka dia wajib membayar zakatnya bila harta perdagangan tersebut telah mencapai nisab dan berlalu 1 tahun. Nah, kalau tadi kaplingan yang akan dijual kembali, maka ya idealnya kita menzakatinya, karena biasanya kaplingan itu apalagi sudah beberapa petak ya, pasti sudah mencapai nilai nisab. Maka idealnya ya setiap tahun membayar zakatnya, karena berarti kita telah memiliki harta yang nilainya secara nilai lebih dari 1 nisab dan berlalu 1 haul. Problemnya banyak orang pengembang itu membeli tanah untuk dikapling untuk kemudian jual beli kembali, namun kadang tanahnya pun masih cicilan, bangunan rumahnya juga masih cicilan, dicicil sedikit demi sedikit. Nah, ini adalah bagian dari perencanaan bisnis yang itu tidak ada urusannya dengan hukum. Sehingga kadang bagian pengembang mengeluhkan tidak ada dana tunai, karena dananya juga keluar masuk dan lain sebagainya. Itu tidak, sekali lagi tidak ada korelasinya dengan kewajiban zakat. Yang menjadi acuan dalam menetapkan kewajiban zakat adalah Anda sebagai seorang pedagang memiliki harta perdagangan yang telah mencapai nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas, 85 gram emas atau lebih. Maka itu menjadi acuan. Selama barang perdagangan Anda nilainya itu kalau dikonversi kepada emas murni, emas yang 24 karat, maka telah mendapatkan atau senilai dengan 85 gram emas murni atau bahkan lebih, maka berarti Anda telah berkewajiban untuk bayar zakat, itu ketika telah berlalu 1 haul. Nah, ini yang menjadi acuannya. Maka walaupun hari ini Anda belum punya uang, ya itu menjadi tanggung jawab Anda. Ketika Anda punya uang, Anda harus membayar zakatnya. Makanya kalau boleh memberi saran, idealnya seorang muslim pedagang itu ya membayar dengan lunas. Kalaupun tidak membayar dengan lunas, ya minimal kita sudah bisa memberikan uang DP, tanda jadi, uang muka, dan bukan hanya uang muka yang sekedar simbolik, nilainya hanya kecil ya, tapi idealnya berilah DP itu yang cukup lumayan. Untuk apa? Untuk menjadikan Anda dalam tanda kutip terpaksa segera menjual, karena kalau tidak kalkulator zakat, kalkulator pajak akan terus berjalan. Yang kedua juga menjadi motivasi Anda untuk tidak terlalu berambisi
mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Karena ketika Anda tunda, berarti akan terjadi akumulasi penumpukan zakat yang harus Anda bayarkan, pajak yang harus Anda bayarkan. Sehingga syariat Islam ini harus difahami secara holistik, secara menyeluruh, sehingga tidak ada lagi image bahwa Islam itu memberatkan umatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami ya oleh yang bertanya tadi dari Surabaya. Barakallahu fiik. Dan masih tersambung kembali pemirsa, ada penelpon ke-7 pagi hari ini, Ibu Lilis di Tangerang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, Ya, satu pertanyaan Ustadz. singkat. Nah, Ana mau silakan, Ibu. bertanya, Ustadz. Ya, mohon dikoreksi. Nah, ketika Ana menyimak ya Ustadz ya, kalau nggak salah tuh Ana menyimak begini. Ketika kita tuh menaruh uang di suatu salah satu aplikasi atau yang bekerja sama dengan aplikasi tersebut, nah terus aplikasi itu ada pembelanjaan yang memang di situ ada diskon. Baik. Ya, namanya terputus. Terputus ya. Baik, namun mungkin sudah saya bisa mendapatkan clue-nya ya. Dompet virtual yang kita top up di dompet virtual tersebut seringkali marketplace ataupun dompet virtual itu memberikan diskon, potongan harga, bebas ongkos kirim, bonus dan yang sejenis. Maka secara tinjauan hukum, dana yang mengendap dalam akun kita itu secara tinjauan fikih dianggap sebagai piutang. Seperti halnya dana kita yang tersimpan di rekening perbankan. Dalam tinjauan fikih, dana yang terhutang tersebut itu kalau kemudian mendapatkan pertambahan, ada bonus, ada undian, ada bunga, maka itu haram karena itu adalah riba. Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, mendatangkan pertambahan, maka itu adalah riba dan itu haram hukumnya. Memang ada sebagian orang menganggap itu bukan piutang, yaitu sekedar terjebak dalam penyebutan sebagai tabungan, sebagai saldo, sebagai top up, tapi nama yang berubah-ubah itu sejatinya tidak merubah substansi, karena dana tersebut apapun namanya tetap harus kembali dan harus boleh diakses, digunakan. Ya, itu tidak berpindah kepemilikan, tetapi dana itu tetap akan ditagihkan oleh pemiliknya, baik digunakan untuk transaksi atau untuk keperluan yang lain. Sehingga statusnya sekali lagi itu adalah piutang. Sehingga kalau itu adalah piutang, maka pertambahan apapun bentuknya itu adalah riba dan tentu haram. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukron Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat dipahami oleh sang penanya tadi dari Tangerang. Barakallahu fiik. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz pada live interaktif pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Dan Ustaz juga sudah bersedia menemani para pemirsa dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khairan. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, karena waktu yang membatasi kita, maka qadarullah ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Semoga Allah berikan kesempatan pada kesempatan berikutnya. Baik pemirsa Fatwa TV, sebelum kami tutup, kami ingin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Baik pemirsa, dan jangan lupa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan tadi ada perubahan jadwal terkhusus di bulan Ramadan ya. Baik, barakallahu fiik, dan jangan lupa untuk saksikan kembali program live interaktif konsultasi Islam yang akan tayang sesaat lagi pukul 7.00 sampai dengan 8.00 waktu Indonesia Barat bersama guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA hafizahullahu taala. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar,
Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan dengan